Oke, jadi hari ini aku ngerjain sampel asetilsistein untuk obat jadinya terlebih dahulu, lalu aku mengerjakan disolusi dari obat jadi asetilsistein. Setelah itu aku ngerjain obat yang mengandung besi 2 fumarat dan cyanokobalamin. Oke, jadi ini adalah obat dari asetilsistein berupa kapsul berwarna merah, marun, dan kuning. Dan ini adalah serbuk atau isi dari kapsulnya. Kemudian kita timbang botol timbangnya dan kita nolkan terlebih dahulu. Setelah itu kita masukkan serbuk atau isi kapsul dari asetilsistein tadi. Kita timbang sebanyak 300 mg. Setelah ditimbang, kita beridentitas dengan mengetikkan kode dari obat atau batch-nya. Setelah itu, serbuk dimasukkan ke dalam labu 100 ml. Untuk sisa serbuknya kita masukkan lagi ke dalam obat yang diklip. Nah, ini adalah yang sudah dilarutkan dan ini adalah yang sudah disaring dengan konsentrasi tertentu. Ini adalah HPLC-nya. Kita injekkan terlebih dahulu. Nah, ini aku langsung disolusi dari asetilsisteinnya. Dan kebetulan ini aku ambil video yang sudah jadi. Setelah disolusi, kita ambil larutannya dengan glass beaker. Nah, ini aku pindahkan dulu vesselnya karena mau dipakai temanku. Ini aku copot dulu dayungnya. Nah, ini untuk labu reaksi. Nah, ini aku ambil larutannya pakai siring, lalu aku saring pakai nilon. Nah, ini HPLC-nya aku injekkan dulu. Ini hasil dari disolusinya. Kemudian aku bikin laporannya dulu. Oke, ini aku print. Nah, kemudian aku lanjut ke produk selanjutnya. Ini amonium asetat. Aku timbang buat bikin larutan LDA ya. Ini ditimbang karena ternyata bahannya kurang, jadi aku timbang separuh dari yang seharusnya. Oke, ini obatnya yang manusiano sama besi 2 fumarat tadi. Sebelumnya kita timbang dulu W20 atau berat dari 20 butir kapsulnya. Kita masukkan aluminiumnya, kita nolkan, baru kita masukkan sebanyak 20 butir ya. Kita hitung agar tidak ada kelebihan atau kekurangan jumlahnya.
setelah sudah 20 lalu aku tulis beratnya di plastik klip yang tadi biar lebih enak. Nah, lalu ditimbang sebanyak 10 butir. Ini satu-satu terlebih dahulu dan ditulis tiap beratnya, tiap butir beratnya. Nah, ini tiap kapsulnya itu dibuka dan dikeluarkan isi serbuknya ya. Dimasukkan ke klip yang baru. Untuk kapsulnya ini yang sudah kita timbang tadi ya. Ini aku percepat untuk batch yang lainnya. Oke, jadi ini adalah standarnya dari besi 2 fumarat. Itu kita timbang. Jangan lupa untuk dinolkan terlebih dahulu. Nah, ini baru kita ambil WS nya atau standarnya. Itu diberi identitas berapa kadarnya dan jenis standarnya, lalu dimasukkan ke labu 100 ml. Lalu pada labu diberi identitas. Dan ini yang cyanonya aku kasih identitas terlebih dahulu. Ini standarnya, standar cyanocobalamin. Kita lap dulu botol timbangnya. Setelah itu, setelah timbang, beri identitas kadarnya ya, kadar dan standarnya apa gitu. Nah, ini standar cyano kita masukkan ke labu 50 ml. Nah, ini untuk sampelnya. Untuk sampel kita timbang sebanyak 183 mg ya. Nah, kita masukkan ke labu 100. Lalu untuk sisa dari serbuknya kita masukkan lagi ke dalam klipnya ya.
Oke, ini yang sudah jadi hasil penimbangannya. Kita sobek dari kertasnya, kita simpan nanti untuk perhitungan dan laporan. Nah, ini untuk standarnya kita tambahkan pelarut, yaitu berupa air dan HCl dengan perbandingan tertentu. Nah, ini untuk sampel-sampelnya kita tambahkan juga pelarut, yaitu air dan HCl yang sama. Ini kita tambahkannya nggak perlu full dulu ya, karena nanti mau disonikasi untuk memudahkan melarutkan. Nah, ini aku tambahkan semuanya, aku percepat videonya. Nah, ini standarnya tadi kita masukkan dulu ke sonikator ya. Ini sampelnya kita masukkan juga ke sonikator. Lalu kita atur waktunya 15 menit. Oke, ini setelah 15 menit sudah larut. Sampel dan standarnya kita masukkan lagi ke keranjang untuk kita prepare lagi. Untuk standarnya tadi yang besi 2 fumarat, kita tambahkan pelarut sampai tanda batas. Lalu dikocok sampai homogen. Nah, setelah itu dipipet sebanyak 5 mili ke dalam labu 50 mili. Setelah itu diberi identitas dengan simbol labu takar A. Oke, kita lanjut untuk standar yang kedua, yaitu cyanocobalamin. Ini berwarna merah. Kita tambahkan pelarut sampai tanda batas. Lalu kita kocok hingga homogen. Nah, ini untuk yang labu A tadi ya. Jadi setelah homogen, kita pipet cyanocobalaminnya sebanyak 5 mili. Lalu dimasukkan ke labu takar 100 terlebih dahulu.
Setelah itu tambahkan pelarut hingga tanda batas. Nah, ini kita kocok-kocok lagi. Setelah itu kita pipetkan 1 mili. Dan dimasukkan ke labu takar 100 mili lagi. Kemudian ditambahkan dengan pelarut hingga tanda batas. Kita kocok-kocok. Nah, ini labuannya tadi. Oke, lalu kita pipetkan sebanyak 1 mili aja ke dalam labu A. Nah, ini untuk larutan LDA yang udah dibuat tadi. Ini dipipetkan sebanyak 7,5 mili, masukkan ke labu A. Ini untuk larutan 22 dipiridil ya. Oke, kita pipet 22 dipiridilnya ini sebanyak 1,5 ml. Dimasukkan ke dalam labu A tadi. Lalu ditambahkan dengan air hingga tanda batas. Nah, ini untuk sampelnya ya. Untuk sampelnya tadi kita tambahkan dengan pelarut terlebih dahulu sampai tanda batas. Nah, ini untuk sampel ke ulangan kedua. Ini ulangan ketiga, dan yang lainnya ya aku cepatkan. Setelah itu sampel dipipet sebanyak 5 ml dan dimasukkan ke dalam labu 50. Nah, ini untuk larutan LDA nya. Kita tambahkan larutan LDA sebanyak 7,5 ml dalam labu 50 tadi. Kemudian ini larutan 22 dipiridilnya. Kita pipetkan sebanyak 1,5 ml ke dalam labu 50 tadi. Nah, ini berubah warna menjadi merah ya.
lalu ditambahkan dengan air hingga tanda batas. Nah, ini kita beridentitas terlebih dahulu untuk sampel nomor 1. Nah, ini itu perubahan warnanya tadi ketika ditambahkan dengan dua-dua di iridial. Jadi perubahan warnanya seperti itu. Lalu ini kita buat larutan belangkonya, kita pipetkan setengah mililiter pelarut ke dalam labu, lalu ditambahkan LDA sebanyak 7,5 ml. Ini sebelumnya aku pakai gelas beker terlebih dahulu. Dan ditambah dua-dua di iridial ini sebanyak 2,5 ml. Lalu dipindahkan ke dalam labu takar 50 ml dan diencerkan hingga tanda batas dengan air. Oke, ini udah jadi belangko standar dan sampel yang 1, 2, 3 nya. Kemudian kita ukur panjang gelombang dengan menggunakan alat spektrofotometri UV. Ini aku setting terlebih dahulu. Oke, pertama kita ambil belangkonya ya. Belangko kita ambil, kita kocok dulu, lalu kita tuangkan ke kuvet. Karena ini double beam, jadi ada 2 kuvet. Kuvet pertama kita masukkan, ini kuvet kedua. Kita lap dulu dengan tisu, lalu dimasukkan ke kuvet yang kedua. Setelah itu kita pencet auto zero. Oke, kita buang untuk kuvet yang kedua. Kita ganti dengan standar ya, larutan standar yang udah kita buat. Kita masukkan ke kuvet. Kita lap, baru kita masukkan ke dalam alatnya. Oke, kita baca ukuran serapannya. Nah, ini untuk pipet sampelnya ya. Kita kita baca serapannya, kita observasinya ya. Kita masukkan ini sampel yang kedua. Kita masukkan, kita baca lagi absorbansinya. Ini ulangan yang ketiga. Oke, setelah itu kita print hasil absorbansinya. Nah, ini sudah jadi kita bikin laporan. Oke, sekian, terima kasih.